Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Fendi Menyapa. Saya ingin dapat respon balik dari Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Tolong beritahu kepada saya supaya saya bisa lakukan sesuatu dari sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, salam hormat saya buat Bung Raymond Oi yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini. Dan terima kasih, Shalom untuk Ibu Ita Manuputi. Tetap semangat Ibu Ita. Ibu Ita, apa yang sedang engkau alami sekarang? Itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk membuat engkau semakin dewasa. Ibu Ita, tidak semua orang ingin menikmati masalah. Tidak semua orang suka dengan masalah. Tapi lewat program ini, saya mau mengajar dan mengajak semua kita, menikmatilah setiap musim yang kita lewati. Selalu ingat bahwa kita tidak bisa mengubah musim, tapi kita perlu menyesuaikan. Dan bahasa-bahasa yang saya sering gunakan adalah rangkulah musim kamu, dan kamu akan tahu persis bahwa segala sesuatu akan berubah ketika engkau belajar merangkul setiap situasi yang datang dengan cara dan pola pikir yang berbeda. Ingat baik bahwa sikap hati kita menentukan bahasa kita, sikap hati kita di hadapan Tuhan itu adalah bahasa yang membuat orang lain segar. Tuhan juga senang melihatnya. Nah, hari ini saya menyapa beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Selamat bergabung Ibu Pendeta Titiwas, dan selamat bergabung Ibu Prilly. Shalom Ibu Prilly, dan selamat bergabung untuk saudara perempuanku Desi Karolus yang ada di Jakarta. Dan terima kasih dan selamat bergabung untuk Bapak Agus. Tuhan memberkati Pak Agus, shalom. Dan selamat bergabung untuk keluarga di Malang, Ibu Lina Triana Bella. Tuhan memberkati ya. Dan selamat bergabung untuk Bung Risat Tenu. Tuhan memberkati. Salam hormat saya Bung Risat untuk istri dan keluarga di rumah. Dan selamat bergabung untuk Atta Suryali. Tuhan memberkati Ibu Atta. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Lennox Talaperu. Dan selamat bergabung buat Saudara Mensano. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Usi Kekasih Hati, saudara perempuanku,
Futu Embun Vera, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Iren Soisa. Selamat bergabung untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi. Selamat bergabung. Shalom, Bapenku sayang. Thank you Ibu Vera, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung. Oke, suara bagus semua. Oke, mantap. Selamat bergabung Ibu Amineti Akihari. Hey, Ibu Amineti. Tuhan memberkati ya. Ibu Evi Pati Peluhu. Oke. Thank you Parisa. Tuhan memberkati. Rutong jelas Bapen. Oke, thank you. Selamat bergabung juga untuk seorang yang hebat dan seorang yang mempengaruhi kota, yaitu Bapak Soleman Lende Dapa. Tuhan memberkati Pak Soleman. Dan selamat bergabung untuk Bapak Gembala Dadansu yang ada di Kalimantan. Dan selamat bergabung untuk Ibu Evelyn Kaya Hutueli. Dan selamat bergabung untuk istriku juga. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik dan sekaligus menginspirasi, bahkan memberikan harapan-harapan baru bagi setiap kita. Saya beri judul, Percayalah dengan apa yang ada di tanganmu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat bergabung Ibu Erlinda Lisa Pali, Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita lanjut dulu pembicaraan kita hari ini. Nah, apakah Anda sedang bergumul dengan pernikahanmu? Beberapa akan cepat berkata, cerai saja. Sabar dulu, jangan buru-buru memutuskan cerai. Lihatlah apa yang pernah kalian berdua lalui dan mengalami banyak kemenangan di masa lalu. Perceraian bukanlah solusi. Jangan menyerah. Jangan buru-buru minta solusi dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan apa arti dari sebuah kehidupan bersama. Beberapa mungkin berkata bahwa aku tidak suka dengan seseorang. Dia menjengkelkan. Dia menyakiti hatiku. Beberapa temanmu menyarankan, balas. Jangan diam. Balas. Selalu ingat, Yesus mengajarkan kita, doakanlah mereka. Karena sikap hatimu menentukan duniamu. Nah, hari ini kita akan bahas satu tokoh, yaitu Daud. Daud berhasil meyakinkan Raja Saul untuk memberinya kesempatan. Daud menolak semua bantuan perlengkapan senjata Saul. Bukan karena semuanya terlalu besar, tetapi karena dia tidak memakainya atau belum pernah aku mencobanya. Kisah ini diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga ayat yang ke-58. Saya tidak akan membaca seluruh pasal ini bagi Bapak Ibu semua. Tapi seperti beberapa kali saya sebutkan bahwa kalau Anda mendengarkan khotbah atau mendengarkan pesan atau program ini, saya selalu mengajarkan kepada Anda dan mengingatkan Anda, siapkan catatan dan Alkitab di samping saudara. Catatlah poin-poin penting, catatlah apa yang menjadi rema dalam kehidupan saudara. Sebab apa yang saya sampaikan hari ini akan selalu menyambung dengan program-program yang terdahulu. Kalau beberapa dari Anda mungkin miss
untuk program-program yang terdahulu, saya mengajak Anda untuk coba Anda mengikutinya dari awal program ini dibangun 11 Februari yang lalu. Tepatnya hari ulang tahun saya. Jadi program ini begitu menggairahkan saya karena pertama kali program ini dimunculkan tepatnya di usia saya, yaitu 11 Februari tahun ini. Nah, usia saya sudah tidak terlalu muda lagi, udah 46 ini ya. Oke. Tapi baik, menarik untuk kita belajar. Nah, ingat 1 Samuel 17. Buka di 1 Samuel 13, buka Alkitab saudara. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, di ayat yang ke-39, Daud menolak dan menolak untuk mencoba perlengkapan perang yang disodorkan oleh Raja Saul. Nah, Anda tahu sendiri saudaraku, perlengkapan Raja Saul berarti itu perlengkapan yang super keren. Keren banget. Tingkat kenyamanan, tingkat keamanan, dan kualitasnya luar biasa. Karena raja yang memakai. Kualitas menurut Saul tidak sama dengan kualitas menurut Daud. Kalau saudara dan saya terbiasa dan terlatih berjalan dengan Tuhan, dengan apa yang ada di tanganmu, belajarlah untuk mempercayai apa yang ada di tanganmu. Sebab yang ada di tanganmu, itulah kemenanganmu, itulah mimpimu, itulah solusimu, itulah kekayaanmu, itulah berkat. Kalau Anda dipercayakan segini, bersyukurlah untuk hal itu. Kalau Anda dipercayakan untuk yang segitu, bersyukurlah untuk hal itu. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab Anda punya kapasitas dan talenta, karunia, serta potensi yang akan berbeda dengan orang lain. Nah, saudara dengar, mengapa Daud menolak? Salah satu alasannya adalah, nanti aja pedangnya Goliat yang saya pakai. Karena musuh akan dibunuh dengan pedangnya sendiri. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Semua persoalan hidup yang Anda hadapi, jangan bilang, jangan berkata bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Saya, Fendi Simatau, tidak tahu tentang apa yang sedang kamu alami. Tapi Tuhan yang saya layani, Dia mengerti, Dia memahami, dan Dia tahu kapan Dia harus turun tangan. Saya mengerti banget bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi masing-masing kita, itulah yang mendatangkan mujizat ketika kita sedang berhadapan dengan peperangan kita. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Sementara dia memakai pedang Goliat sendiri untuk memotong kepala Goliat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini peperangan yang sangat-sangat luar biasa. Persenjataan Saul tidak memadai atau tidak cocok, tidak pas untuk masalah Daud. Pendetamu bisa mendoakan kamu. Gurumu bisa mengajarkan kamu. Penasehatmu bisa menasehati kamu. Siapa saja bisa melakukannya. Tapi pertanyaannya adalah, justru yang terbaik bukan pada tangan orang lain. Justru yang terbaik ada di tangan Anda. Jangan pernah membandingkan anak-anakmu dengan anak-anak orang lain. Sebab anak-anakmu
yang terbaik dari Tuhan untuk orang tua seperti kita. Jangan pernah membandingkan keberhasilanmu dengan keberhasilan orang lain. Sebab keberhasilanmu adalah itu yang terbaik dari Tuhan untuk Anda. Mungkin Anda boleh belajar dari keberhasilan. Mungkin Anda bisa belajar dari kegagalan orang lain. Tapi jangan mengambil itu sebagai sebuah pelajaran yang menjadi hak wajib begitu. No, sebab yang datang dari Tuhan, yang ada di tanganmu yang Tuhan percayakan, yang ada dan yang sudah terbiasa dan terlatih di tanganmu, itu yang mengerjakan yang hal-hal yang tidak biasa. Persoalan Daud menghadapi Goliat itu adalah peperangan yang sudah disiapkan Tuhan jauh sebelumnya. Itu adalah peperangan yang sudah disiapkan. Saudara, saya mau kasih tahu, Goliat menghadirkan aroma ketakutan. Goliat menghadirkan cuaca yang penuh ketakutan dan kekhawatiran di atas perkemahan orang Israel pada waktu itu. Alkitab berkata 40 hari. My goodness. Israel tidak berkutik. Saul tetap tinggal di dalam kemah. Dan dia sebagai raja, sebagai petarung hebat. Tapi tidak memiliki nyali dan keberanian untuk keluar dan menghadapi Goliat. Tahukah Anda? 40 itu adalah angka proses. 40 itu adalah angka generasi. Yesus dicobai 40 hari di padang gurun. Musa melewati proses-proses 40 tahun di Mesir. 40 tahun di padang gurun. Dan 40 tahun di tanah Midian. Jumlahnya 120. 40 hari Goliat menampilkan kekhawatiran, kecemasan kepada orang Israel. Dia tebarkan segala ketakutan. Dan Israel kehilangan jati dirinya. Israel kehilangan kapasitasnya. Israel kehilangan apa yang ada di tangan mereka. Keberanian prajurit, keberanian militer mereka tunduk di bawah seorang Goliat. Israel punya perlengkapan yang sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat bagus. Mereka terlatih di medan pertempuran, mereka terbiasa berperang bersama Saul. Tapi kali ini mereka kehilangan nyali, mereka kehilangan keberanian, mereka kehilangan potensi terbaik mereka sebagai prajurit. Mereka kehilangan peperangan mereka. Mereka kehilangan. Sadari betul bahwa kehidupan kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit sekarang. Bangsa-bangsa sedang berjuang untuk melewati setiap musim peperangan ini. Setiap gereja sedang berperang menghadapi situasi-situasi sulit ini. Dan sebagian besar keluarga-keluarga Kristen, bahkan keluarga-keluarga non-Kristen pun sedang berperang untuk melewati musim kesulitan ini. Tahukah saudara bahwa yang ada di tanganmu itu jauh lebih memuaskan dan berkualitas di tangan orang lain? Saul mencoba menawarkan baju perangnya, tapi Daud menolak. Persenjataan Saul tidak memadai. Orang yang tidak percaya sering mencoba mengumpulkan banyak senjata-senjata Saul. Pertempuranmu, masalahmu, gunakanlah senjatamu, bukan senjata orang lain. Pengalaman berjalan dengan Tuhan secara pribadi itu penting untuk menyelesaikan persoalan hidupmu. Sakitmu
persoalanmu, tekananmu, badaimu, angin yang kencang, itu adalah bagian dari proses mempertajam apa yang ada di tanganmu. Percayalah dengan apa yang ada di tanganmu. Peperangan Anda diselesaikan dengan senjata di tanganmu, bukan senjata orang lain. Sekali lagi, pendetamu bisa mendoakan kamu, tapi peperangan itu milik kamu. Saul tetap di mana? Saul tetap di mana? Di kemah. Bahasa Saul adalah, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul cuma bisa berdoa, tapi yang turun perang Daud menghadapi musuh, menghadapi Goliat. Pendetamu cuma bisa berdoa, tapi kamu yang berperang, bukan pendetamu. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak ada yang salah ketika engkau meminta orang berdoa. Tidak ada yang salah. Alkitab berkata bahwa hendaklah kita saling tolong menolong dan saling mendoakan. Itu Alkitab ngomong. Tidak ada yang salah. Tapi saudara, saya cuma mau mengingatkan setiap kita. Peperangan ini milik Anda. Masalah ini milik Anda. Anda yang harus berperang. Anda yang harus keluarkan potensi terbaikmu untuk menyelesaikan ini. Pelayanan ini milik Anda. Anda yang harus kembangkan potensimu. Duduki tempat-tempat penting. Nah, kembali ke sini. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan karunia, talenta, kapasitas, bahkan pendidikan, gelarmu, bahkan jabatan dengan orang lain. Jangan bandingkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya cuma mau mengingatkan setiap kita, percayalah dengan apa yang ada di tanganmu. Yakinkan dengan apa yang ada di tanganmu. Kalau engkau cuma punya doa, tapi kalau doa itu dilahirkan dari kehidupanmu yang benar, itu menarik sorga datang ke bumi. Itu menarik sorga datang ke rumahmu. Itu menarik sorga datang dalam pendidikan putra-putrimu. Berhenti untuk mengharapkan pertolongan orang lain, tapi berharaplah untuk Tuhan. Dengar baik, kadang orang menolong kamu hari ini, tapi besok hari dia bisa cerita tentang apa yang kamu alami. Tapi ceritalah pergumulanmu kepada Tuhan. Saya sebagai pendeta pun punya masalah. Saya sebagai pendeta pun punya tekanan hidup tersendiri. Tapi saya tahu persis kemana saya harus berjalan dan kemana saya harus mengadu dan kepada siapa saya harus berdiskusi dan berbicara. Coba saudara lihat ini. Musa membelah laut dan mengalahkan ilmu sihir orang Mesir dengan apa yang di tangannya? Tongkat. Musa tidak berkata kepada Harun atau orang Israel, boleh nggak pinjam senjata kamu? Soalnya ilmu-ilmu sihir mereka nih kuat banget. No. Tuhan cuma mengajarkan Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Ya itu sudah. Itu sudah Musa. Jangan pikir senjata orang lain. Jangan pikir karunia orang lain. Jangan pikir kapasitas orang lain. Pikirkan apa yang ada di dalam kamu. Pikir itu. Nggak usah banding-bandingkan senjatamu dengan senjata orang lain. No. Sekali lagi, jangan bandingkan anak-anakmu dengan anak-anak orang lain. Hei, anak-anakmu punya masa depan berbeda. Mereka bakalan berjalan dengan agenda-agenda yang berbeda. Jangan mencoba untuk menyamakan kualitasmu dengan kualitas orang lain. Anda akan kecewa. Sebab kualitas kita itu kualitas yang berbeda. Peperangan kita adalah peperangan yang berbeda dan senjata yang digunakan juga berbeda.
Makanya jangan menawarkan senjatamu kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah. No, mungkin kita perlu mengajarkan orang lain bagaimana melawan atau bagaimana menghadapi peperangan, tapi Anda nggak bisa meminjamkan senjatamu. Senjata yang Tuhan kasih kepadamu, itulah yang harus kamu gunakan untuk menyelesaikan masalahmu. Wow. Tuhan baik banget, saudaraku. Coba saudara lihat, Simson hajar dan membunuh 1000 tentara Filistin dengan rahang keledai. Tahukah Anda bahwa apa yang ada di tanganmu itu mujizat, itu berkat, itu masa depanmu yang ada di tanganmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita ada di mana sekarang? Beberapa dari saudara yang sedang berkata bahwa Pak Pendeta, saya punya kredit dan saya harus selesaikannya. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara. Coba saudara dengar kembali apa yang menjadi pesan saya. Saya lupa itu di Fendi Menyapa yang keberapa itu. Tentang benih, madu, dan roti. Anda bisa kembali mendengarnya. Supaya kita tidak terlibat dengan utang dan sebagainya. Bisakah saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan punya agenda yang tidak biasa buat kita. Agendanya luar biasa. Nah, kembali ke sini. Musa dengan tongkat menyelesaikan perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Simson dia hajar tentara Filistin, 1000 orang jatuh rebah di depan dia. Dia bunuh mereka. Dengan apa? Rahang keledai. Jangan remehkan apa yang ada di tanganmu. Karena dari situ mujizat itu datang. Dari situ kemenanganmu diraih. Dari situ masa depanmu ada. Jangan remehkan. Sekali lagi, jangan bandingkan dirimu. Jangan bandingkan senjatamu dengan orang lain. Oh ya, terima kasih Mensano. Ya, session 8 Anda bisa dengar itu. Nah, coba saudara mikir ini baik-baik. Ini penting saudaraku. Nah, percayalah dengan apa yang ada di tanganmu dan percayalah apa yang Tuhan katakan siapa dirimu di pandangan Tuhan. Itu paling penting. Gideon ketika dia lagi dalam pekerjaan pengirikan gandum, yang terjadi apa? Tuhan datang bersuara kepadanya, "Hai pahlawan gagah perkasa." Gideon malah melihat, saya dari keluarga yang kecil di sini. Apa yang saya bisa harapkan? Gak ada potensi terbaik saya. Bagian hidup saya adalah mengelola ladang ini. Tahukah saudara, Tuhan berbicara buat Gideon. Kamu pahlawan gagah perkasa. Gideon gak percaya. Nah, saudara dengar, peperangan Gideon itu disertai dengan kemenangan yang luar biasa. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, saudara akan ketemu bagaimana cerita Gideon itu sangat luar biasa sekali. Nah, one day saya akan bahas tentang Gideon itu. Nah. Wow. Tahukah saudara? Jalanmu bukan jalan Tuhan. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Kita yang harus mengikuti agenda Tuhan. Wow, Tuhan baik. Belajar dari keberhasilan orang lain itu boleh. Tapi jangan menjadikannya sebagai doktrin.
Sebab Tuhan punya banyak cara dan kreatif dan untuk membawamu menggenapi agendanya. Selalu ingat jalanmu bukan jalan Tuhan. Selalu ingat itu. Selalu ingat itu. Kalau anak-anak orang lain, dia berhasil dengan jalan A, mungkin Tuhan tidak menghendaki anak-anakmu melewati jalan A, tapi melewati jalan B. Intinya kan yang penting kita sampai di tujuan dan menggenapi agenda Allah. Kan begitu Bapak Ibu. Jangan mencoba untuk memotong kompas atau memotong jalan. No. Ikuti proses Tuhan. Karena kematangan lahir dari proses. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan di setiap situasi. Tapi buru-burulah mulai belajar dan masuk menyelami sampai Anda menemukan makna dari setiap peperangan yang kamu hadapi. Oh man, pikirkan ini baik-baik. Kembali ke sini. Peperangan Daud dan Goliat itu adalah peperangan iman. Mempertaruhkan reputasi kedua negara. Diwakili oleh masing-masing orang. Tidak mudah. Saya pun mengatakan hari ini. Kalau hari ini engkau sedang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain. Engkau sedang berhadapan dengan masalah-masalahmu. Sebagai seorang pemerintahan, saya sedang berdiri bagaimana untuk memberi keyakinan, untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat. Saya sedang berdiri untuk melihat kekayaan bangsa-bangsa sedang datang di atas kota saya. Kalau Anda dipanggil menjadi gubernur, Anda dipanggil menjadi wali kota, Anda dipanggil sebagai bupati, Anda dipanggil sebagai polisi, Anda dipanggil sebagai TNI, Anda dipanggil sebagai guru, dokter, siapa saja yang menonton dan menyaksikan program ini, Anda dikhususkan Tuhan di situ dan di zaman ini dan dalam generasi ini untuk mendatangkan kemenangan-kemenangan besar kepada orang banyak. Satu kota, satu bangsa ditentukan dari seorang yang namanya Daud. Bagaimana Daud muncul sebagai representasi dari sebuah kota atau bangsa yang dia lahir dan besar di situ, Israel. Sementara Filistin, dia kirim orang terbaiknya dia. Nah, saudara dengar baik. Ini peperangan bukan cuma dengan sikap yang positif saja. Tapi ada yang lebih tinggi dari sikap-sikap positif itu. Adalah imanmu yang mengalahkan dunia. Imanmu yang melucuti keangkuhan dunia. Imanmu yang mengalahkan apa yang disebut dengan keangkuhan yang disodorkan dunia. Nah, dengar baik. Goliat itu mewakili keangkuhan. Goliat itu mewakili kesombongan. Goliat itu mewakili mulut besar. Coba lihat. Goliat menghina Daud. 3 hal yang dilakukan Goliat adalah apa? Dia menghina Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42, dikatakan ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Nah, Anda bisa bayangkan, Goliat lihat Daud, Goliat hina dia. Dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Dengar baik. Jangan remehkan apa yang ada di tanganmu. Alkitab berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau mudah. Tapi berlakulah setia dalam pelayanan. Berlakulah setia dalam peperangan itu. Berdirilah dengan keyakinan yang penuh bahwa apa yang ada di tanganku akan menyelesaikan semua yang di depanku. Dengar baik, Goliat yang kamu takuti sekarang Israel. Aku datang diutus Tuhan untuk memakan dia habis. Beritahu kepada raksasamu di depanmu. Beritahu bahwa doa-doa orang benar besar kuasanya dan menghentikan semua pergerakan raksasa. Hentikan rasa khawatir dan kecemasanmu. Hentikan rasa takutmu.
Hadapi dengan keberanian imanmu, sebab engkau sudah terlatih. Karena Tuhan tidak sembarang mengutus orang dalam peperangan. Daud sudah dilatih oleh Tuhan di medan-medan pengembalaannya dia. Bagaimana dia menyelesaikan singa dan beruang. Untuk satu manusia yang tidak bersunat ini, Goliat, saya pisahkan kepalamu dari tubuhmu, Goliat. Masalahmu bisa dipisahkan oleh Tuhan. Masalahmu bisa diselesaikan dengan apa? Percayalah dengan apa yang ada di tanganmu. Pak Pendeta, saya punya bisnis cuma kecil. Sementara hutang saya semakin besar. Hei, dengar baik saudaraku. Mulai belajarlah hidup sederhana apa adanya. Lalu kemudian fokuslah kepada bisnismu yang kecil itu. Mulai perkatakan mujizat kepada bisnismu. Mulai memperkatakan tanganmu. Mulai memperkatakan hasil tanganmu. Dan berkata berhasil, diberkati, disenangi Tuhan. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Mulai perkatakan hal-hal yang bersifat kemampuan Tuhan. Sehingga perkataanmu membentuk duniamu. Dan dengar baik, Goliat menebarkan kebencian dan ketakutan. Tapi Daud melepaskan dirinya dari segala bentuk intimidasi dan hinaan. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa maksud ini saudaraku dari pernyataan-pernyataan 1 Samuel 17 ayat 42? Saul. Ini yang ada di dalam benak Goliat ini. Goliat bisa saja berpikir begini. Saul, kamu suruh artis siapa yang mendatangi aku? Saul, kamu suruh ibu rumah tangga siapa yang mendatangi saya? Hah? Kamu suruh pegawai biasa yang mendatangi saya? Saul, kamu waras nggak? Kamu kirim anak muda ke merah-merahan, tidak punya pengalaman, tidak lulusan militer, tapi untuk berhadapi dengan saya. Kamu kira saya anjing kah? Hei, Saul, engkau pikir kita lagi main film kah? Kamu kira ini sinetron? Hei, kamu kira kita sedang nonton film India kah? Bollywood kah? Kamu kira ini Hollywood kah? Hei, ini peperangan benar. Saul, ini bukan sinetron, bos. Ini bukan drama. Goliat bilang buat Saul, hei bro, sadar, waras dikit dong. Gitu. Masa kamu kirim anak muda ini untuk berperang sama saya? Hey. Saul, kamu kira ini lagi fashion show kah? Karena Alkitab berkata begini, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ini Daud cakep bos. Cakep. Ganteng. Gitu. Kamu kira kita lagi fashion show kah? Lalu kamu kirim artis ini buat perang lawan saya? Ini anak harus ada dalam kompetisi bintang iklan. Bukan kamu kirim dia di medan pertempuran. Dia cocok di depan kamera. Kenapa harus di depan saya? Ini kalau orang Ambon bilang ini tai ingos 2 hari nih tahu mau lawan beta lagi. Nah, coba bisa. Nah, atau saudara bilang, ini anak nggak berpengalaman. Kenapa engkau hadirkan dia, Saul? Saul, saya curiga nih Saul. Kemungkinan besar Saul, kamu ini lagi bermasalah dengan jiwamu. Saul. Ini ada dalam pikiran Goliat ini. Saul, dengar. Jangan-jangan kamu ini sudah gila. Jangan-jangan kamu lagi depresi berat. Ya jelas Saul depresi berat, bos. Kenapa 40 hari Goliat tebarkan ketakutan, tidak ada reaksi dari pasukan Israel termasuk Saul. Padahal Saul seorang petarung hebat pada zaman itu. Tapi nggak berani keluar. Nah, ini yang saya bilang. Apa yang tidak dipikirkan oleh otakmu, apa yang tidak masuk oleh tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah ada di hati dan tidak pernah kamu ucap, itu Tuhan sediakan. Nah, Daud tidak ada dalam agenda militer Israel. Halo, catat baik-baik. Daud tidak ada dalam agenda Israel. Tapi kalau dia diutus berarti ada agenda Tuhan untuk menyelamatkan apa? Israel. Nama besar Israel, nama besar Tuhan. Nah, hari ini saya mau kasih tahu saudara, kalau cuma karena soal makan minum kamu sangkal Tuhan Yesus, kalau cuma soal konflik sederhana dalam rumah tangga lalu kamu berkata cerai, kalau cuma itu masalah-masalah pendidikan anak bahwa
Anak mungkin mendapatkan nilai yang sedikit buruk, lalu kamu bilang ini anak tidak tahu diuntung, ini anak tidak dengar-dengaran. Itu anak cocok untuk keluargamu, itu anak cocok lahir dari rahimmu. Karena Tuhan tahu jenis orang seperti itu punya anak mesti begini, mesti yang seperti ini anakmu. Nah, pikir baik-baik, Tuhan tahu. Dengar. Nah, mengapa Saul engkau mengirimkan dia padaku? Wah, Goliat lupa bos. Dengar, mari saya kasih tahu. Kalau Tuhan punya agenda untuk kamu, dia tidak perlu mempromosikan kamu ketika kamu lagi dalam pelatihan. Ngerti ya? Dengar baik-baik. Kalau Tuhan mempersiapkan kamu, dia tidak perlu promosi kamu di saat kamu lagi latihan. Daud lagi latihan di padang mengembalakan domba. Latihannya dengan siapa? Dia punya sharing partner tuh siapa? Teman untuk adu kekuatan siapa? Singa dan beruang. Tuhan tidak promosi Tuhan tidak promosi Daud ketika dia sedang berlatih dengan singa dan beruang, bos. Tuhan tidak promosi dia diam-diam saja. Nah, Tuhan diam-diam, Tuhan seperti tutup mata. Kenapa? Karena lagi dipersiapkan. Nah, hari ini kalau kamu sedang mengalami masalah, kamu sedang dipersiapkan. Pada waktunya kamu akan keluar dan menang. Lalu orang melihat, gila, bagaimana cara dia berlatih? Latihanmu harus disembunyikan, bos. Halo, kalau Anda mengalami masalah, Anda sedang berlatih. Latihanmu tenang aja, tenang, lagi dipersiapkan. Nah, saya kasih contoh. Kenapa saya muncul dengan pernyataan ini? Kalau Tuhan melatih Anda, dia sembunyi Anda. Anda tidak perlu dipromosi dulu. Tunggu waktu Tuhan. Nah, pada waktunya, dia keluarkan kamu. Berlian yang kamu hadirkan. Mutiara yang kamu hadirkan. Sadari betul. Dengar baik-baik. Waktu dia berlatih mengembalakan kambing domba, dia berhadapan dengan singa dan beruang. Tidak ada satu manusia pun, bahkan tidak ada dalam catatan di Alkitab bagaimana ada orang datang dan berkata, "Hore, Daud bunuh singa, hore, Daud bunuh beruang." Nggak ada, tidak ada. Nah, yang terjadi apa? Hanya sorga menyimpannya di hati. Hanya sorga yang tahu bahwa kamu bunuh singa dan beruang. Hei, hanya sorga yang tahu. Tenang aja. Nah, contoh. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai mencari seorang raja. Dengar baik, saya kasih tahu bos saudara. Ketika dia datang di rumah Isai di Bethlehem. Dia cari raja di rumah Isai. Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara-saudara Daud disejajarkan mulai dari yang sulung, putra sulung Isai, sampai kepada yang ketujuh. Mereka hadir di depan Samuel. Tapi Daud di mana? Di padang, bos. Daud di mana? Di padang, bos. Daud di mana? Di padang, bos. Orang yang dipersiapkan Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya. Orang yang bertanggung jawab dengan yang dipercayakannya. Jadi kalau hari ini Anda tidak kalau Anda belum dipromosikan Tuhan, ada kemungkinan besar Anda belum bertanggung jawab dengan proses pelatihanmu. Proses pelatihanmu akan membuat kamu kuat dan punya identitas diri yang tidak akan dipengaruhi oleh orang lain. Halo. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan di tengah-tengah situasi. Berhenti menyalahkan Tuhan. Saya beritahu kepada Bapak Ibu semua, stop menyalahkan Tuhan. Stop menyalahkan diri sendiri. Kenapa masalah ini datang kepadaku? Stop mengasihani diri sendiri. Daud di padang pengembalaan. 7 saudaranya berhadapan dengan nabi besar Israel, Samuel. Tapi Daud tidak dihadirkan. Sampai akhirnya Tuhan yang berbicara. Isai, inikah anak-anakmu? Masih adakah yang lain? Baru Isai ingat bahwa dia punya anak bungsu. Ada 1 di ladang. Lagi apa?
lagi latihan. Halo, kalau hari ini kamu dilupakan, kalau hari ini kamu tidak disinggahi, kalau hari ini orang tidak menanyakan sesuatu kepadamu, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Anda sedang dipersiapkan, Anda sedang dilatih. Ketika kamu dipanggil, sorga panggil kamu, Nabi Tuhan panggil kamu, suara Tuhan datang kepada Nabi Samuel, panggil dia. Bahasanya begini, dengar, bahasanya gini. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Coba saudara lihat. Lihat itu baik-baik. Bagaimana orang yang dipersiapkan Tuhan tidak perlu pengakuan manusia. Berlatih saja. Siapkan dirimu. Baca buku sebanyak-banyaknya. Gitu. Pak Pendeta, saya kurang suka baca buku. Narabus tuh buku, minum dengan air-airnya. Oh, nggak bercanda. Nah, coba saudara pikir ini baik-baik. Baca. Dengar khotbah-khotbah yang bermutu. Baca berita yang bermutu. Isi hidupmu. Sebab engkau sedang berlatih. Kalau hari ini Anda melihat saya sudah dilatih Tuhan dari sejak saya kecil. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan susah. Sampai akhirnya saya bisa keluar menjadi pemenang. Semua orang pingin sama seperti saya. Saudara dengar baik. Saya cuma bisa menginspirasi Anda. Tapi saya tidak bisa menentukan jalan keluar Anda. Saya cuma menginspirasi Anda. Saya cuma menyampaikan apa yang saya alami dengan Tuhan. Saya cuma bisa menghadirkan, saya seperti alat peraga dari Tuhan kepada Anda saja. Tapi selebihnya Anda yang harus tentukan, karena peperangan milik kamu. Jangan pakai senjata Fendi Simatau untuk membunuh musuhmu. Nggak cocok. Nggak cocok. Tidak cocok. Coba sih. Kalau larimu tidak pernah sampai finish, berarti kita sedang lari dari kenyataan. Saya ulangi, ini kalimat bagus banget. Kalau larimu tidak pernah sampai finish, berarti kita sedang lari dari kenyataan. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi musuhmu. Goliat 40 hari. Tebarkan ketakutan. Tidak ada satupun dari barisan Israel yang muncul hadapi mereka. Hadapi dia. Itu sama halnya dengan apa? Mereka lari dari kenyataan. Nah, berapa banyak dari laki-laki lari dari kenyataan hidup? Berapa banyak istri-istri lari dari kenyataan hidup? Berapa banyak anak-anak lari dari kenyataan hidup? Makanya nggak pernah selesai. Makanya nggak pernah capai garis finish. Kenapa? Karena lari dari kenyataan. Benturan masalah lari. Benturan problem lari. Ketemu badai lari. Jangan. Hadapi dia. Makan itu masalahmu. Kunyah dia. Habisi dia. Selesaikan dia. Pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Seperti Daud menyelesaikan peperangannya. Kalau hari ini engkau dengar program ini dan berkata, "Pendeta, bebanku berat." Dengar baik, semua orang punya beban berat. Semua orang punya masalah yang sama. Anda hadapi pandemik, saya juga hadapi pandemik. Iya toh? Anda hadapi kekurangan keuangan, kita juga hadapi kekurangan keuangan. Semua orang menghadapi masalah yang sama. Cuma bagaimana kita melakukan sesuatu pada waktunya. Itu yang paling keren. Nah, kembali ke sini. Hal yang kedua dilakukan Goliat apa? Dia mengutuk Daud. Waduh. 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku
Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini waduh. Dengar. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu. Senjata musuh itu dia menghina dan kemudian dia mengutuk. Itu aja bos. Dengar baik-baik. Senjata musuh. Jadi masalahmu itu dia cuma ganggu kamu. Dia cuma ganggu area kenyamanan kamu bos. Halo. Hadapi dia. Halo. Dia cuma ganggu kenyamanan kamu sebentar. Ya paling lama ya 40 hari lah. Goliat kan begitu. Dia ganggu kenyamanan Israel 40 hari. Setelah 40 hari Tuhan kirim Daud. Langsung mati. Nggak ada cerita. Jadi semua masalah ini cuma sementara aja. Seperti aliran air yang melewatinya begitu aja. Jadi jangan kecut dan tawar hati. Hadapi semuanya dengan dada yang lebar. Dengan berkata saya bisa karena Tuhan. That's it. Itu aja. Nah, maksudnya apa? Goliat melihat Allah-Allah Filistin memerangi Daud. Nah, kata mengutuk di situ, dia sertakan dengan nama Allahnya Filistin. Coba lihat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini peperangan level tinggi. Ini sudah bukan secara fisik, saudaraku. Ini sudah pada level spiritual. Jadi kalau hari ini, kalau Anda menguasai arena spiritual, kalau Anda menguasai peperangan roh, Anda akan menguasai peperangan jasmani. Nah, gini. Maksudnya begini, Goliat melihat Allah-Allah Filistin memerangi Daud. Dan dia ingin libatkan mereka di dalam pertempuran ini. Oh my goodness. Peperangan ini bukan hanya soal kemampuan fisik dan ketangkasan dalam berperang. Ini sudah melibatkan para dewa-dewa Filistin. Dan ini peperangan benar. Hal yang ketiga, Goliat mengancam Daud. Sama kan? Ketika saudara hadapi sakit penyakit, yang ada di benak saudara apa? Tuhan, gue bakalan mati nih. Tuhan, aku bakalan mati Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, sembuhkan aku. Nah, saya mau kasih tahu. Siapa sih yang suka penyakit? Siapa sih yang suka kelemahan? Tidak ada yang suka itu. Tapi kalau itu mendatangimu, kalau itu ada di dalam dirimu sekarang, tidakkah saudara bisa bangkitkan roh di dalam saudara? Rasul Paulus berdoa untuk duri di dalam daging, kelemahan dia, sakit penyakit itu. Dia berdoa, Tuhan justru berjawab. Tuhan justru jawab dengan perkataan yang tidak diharapkan sebagai manusia. Harapan kita berdoa kepada yang sakit adalah sembuh. Tapi yang dihadapi oleh Paulus itu hal yang berbeda banget, bertolak belakang dari yang diharapkan oleh manusia. Manusia ingin kesembuhan, manusia ingin hidup panjang umur. Tapi kalau Tuhan bilang, oke, kamu stop di sini, ya sudah. Kalau SK keputusan dari pihak sorga sudah keluar, apa yang bisa diharapkan? Ya sudah, stop, pulang. Berarti peperanganmu sudah selesai. Makanya Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan imanku di bumi. Dan sebab itu mari kita menyelesaikan pertandingan kita masing-masing. Anda tidak akan menang hanya karena didampingi oleh seorang pendeta. No, pendeta juga dia punya masalah. Anda tidak akan menang karena hanya didampingi oleh gembala. No. Mari saya mau kasih tahu saudara, peperangan itu adalah milikmu. Gunakan senjata yang kamu terbiasa kalahkan musuh. Kalau engkau nah seperti ini, Goliat mengancam, sama seperti penyakit datang kepada kita. Pandemi ini mengancam masyarakat dunia. Bangsa-bangsa besar seperti Amerika pun kewalahan menangani pandemi ini. Bangsa-bangsa hebat seperti Eropa pun kewalahan. Nah, saya pun harus mengatakan kepada Anda hari ini, jangan kewalahan ketika situasi itu datang. Saya tahu manusia kita panik, saya mengerti. Ketakutan ya ada. Manusia, kita masih daging. Kita masih daging. Daging kita bukan dari plastik. Kita masih punya kelemahan-kelemahan. Tapi ketika sakit penyakit itu mengancam kita, lalu pikiran jahat datang. Kamu bakalan mati.
kamu bakalan mati. Kamu tahu nggak? Kamu nanti ke neraka. Kamu tahu nggak 2 bulan lalu kamu baru korupsi? Kamu tahu nggak 2 bulan lalu kamu baru curi uang orang? Kamu tahu nggak kamu tukang judi, kamu selingkuh, kamu seorang pesinah, kamu penghancur rumah tangga orang. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Otakmu gelap. Kamu cocok di tempat yang gelap. Kamu tidak cocok di tempat yang gelap, tempat yang terang. Kamu tidak cocok. No. Mari saya kasih tahu. Ini Goliat mengancam, mengancam. Nah, itu kan ketakutan-ketakutan yang datang. 1 Samuel 17 ayat 44 dikatakan, pula orang Filistin itu, maksudnya Goliat, berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dia ancam. Hei, Israel dengar. Ini Goliat, di dalam otak Goliat nih gini. Israel dengar, kalian ini adalah bangsa pakan. Apa itu pakan? Pakan itu apa? Makanan ternak. Hewan dan burung. Nah, jadi si Goliat sedang bicara kepada Daud bahwa kamu itu bangsa pakan. Kamu memang diciptakan oleh dewa-dewa kami ini untuk dikasih makan burung. Burung punya makanan tuh kamu. Binatang-binatang buas, makanannya tuh kamu Israel. Dengar, kalian diciptakan untuk dimakan. Itu yang ada di dalam otaknya Goliat. Hari ini burung-burung dan binatang buas akan puas karena banyak daging. Mereka, burung-burung, hewan binatang buas akan berterima kasih kepadaku Goliat. Hahaha. Goliat tertawa, bos. Aduh, memang Goliat tidak tertawa seperti saya tadi itu. Kalau Goliat tertawa seperti tadi saya tuh, Israel tidak ketakutan. Ya. Tapi hari ini saudara, coba lihat. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Halo? 1 Petrus mengibaratkan, artinya memberi semacam gambaran bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Ya ini, Daud berkata begini, Bapak Raja Saul, Bapak Saul, dengar Bapak Saul. Singa dan beruang sudah dihabiskan oleh hambamu ini. Apalagi itu Goliat itu, akan kujadikan dia menjadi salah satu dari seperti binatang-binatang yang kuselesaikan di padang pengembalaan. Jadi kalau seingat saya tangkap janggutnya, dengar, ini bahasa Daud nih. Saya tangkap janggutnya dan saya bunuh dia. Nah, kalau yang bangsa satu ini, yang Goliat ini, saya bukan cuma bunuh, saya kasih pisah dia kepala dari badan. Nah loh, itulah orang yang dipersiapkan Tuhan, dia tahu menyelesaikan yang terbaik. Titik. Apa yang dilakukan Daud? Daud tidak ragu dengan apa yang dia putuskan. Daud bilang ini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah. Hasadab. Aku mendatangi engkau Goliat dengan Tuhan Allah. Sementara Goliat mengancam dia dan mengutuki dia menggunakan nama Allah Filistin. Ini keren. Nanti kita belajar tentang nama Allah Filistin ini. Di akhir dari khotbah saya ini. Baru saudara paham betul. Ini Filistin yang dia maksud ini siapa? Allah yang dia maksud ini siapa? Hari ini juga kata Daud. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sadap. Jadi kalau saudara hadapi masalah hari ini, berdiri di depan cerminmu, berkatalah kepada penyakitmu, kamu kira aku takut mati? Kamu kira aku takut dengan kamu?
Kalaupun saya harus mati, saya mati bersama dengan Yesus. Beberapa dari Anda yang menyaksikan program ini, mungkin Anda ada mio di kandungan. Anda mungkin punya kanker payudara. Anda mungkin punya stres di otak. Beberapa medis mengatakan ada mio di otak. Ada penyumpatan-penyumpatan tertentu di dalam tubuhmu, persendianmu. Saya perkatakan hari ini, jangan mundur. Biarlah di tengah-tengah kesakitanmu ada puji-pujian. Seperti minggu lalu saya katakan, Hana melahirkan puji-pujiannya. Lewat apa? Mandul. Tidak enak, tapi puji-pujian keluar. Dan kiranya rasa sakit kita mengeluarkan puji-pujian. Nah, kembali ke sini, saudara. Kembali ke sini. Jangan gunakan rasa sakitmu sebagai alasan untuk mengasihani diri sendiri. Gunakan rasa sakitmu. Keluarkan hikmat Allah dari situ. Keluarkan wahyu Allah dari situ. Gunakan rasa sakitmu untuk keluarkan potensi Tuhan dari situ. Gunakan rasa sakitmu sebagai wadah berkat untuk kamu keluarkan puji-pujian dan penyembahan yang berbeda. Gunakan rasa sakitmu sehingga kamu bertemu dengan pola dan cara ibadah yang berbeda dari yang dilalui oleh kebanyakan orang. Satu waktu saya akan bahas tentang Ayub. Tentang bagaimana rasa sakit itu mengeluarkan nyanyian-nyanyian yang tidak biasa. Kalau Anda baca 1 Samuel 17, Anda akan bertemu bahwa Isai mengirimkan Daud untuk memastikan bahwa saudara-saudaranya aman dalam peperangan. Isai mengirimkan Daud ke medan pertempuran itu untuk melihat saudara-saudaranya. Awalnya tujuan bukan perang ya, tujuannya bawa makanan. Alkitab berkata bahwa bawa roti, madu, dan susu dan sebagainya untuk perbekalan saudara-saudaranya yang pergi berperang. Tapi mari saya kasih tahu, saya paling suka dengan cara Tuhan bekerja ini. Goliat, ini yang ada di benak Daud nih. Saya coba untuk masuk ke dalam pikiran Daud ini. Goliat dengar, Daud bilang buat Goliat, Goliat dengar, saya datang bawa roti karena disuruh oleh papa saya. Saya datang bawa keju karena disuruh oleh ayah saya. Tetapi hari ini juga aku akan pulang membawa kepalamu kepada papaku. Daud yakin dengan kemampuan Allahnya. Daud dikirim bawa roti dan keju untuk saudara-saudaranya. Tapi Daud pulang membawa kepala Goliat di tangannya. Halo, Bapak Ibu. Hari ini kamu sedang diutus kemana? Kalau Anda diberkati dengan khotbah ini, dengan program ini, sharinglah sebanyak-banyaknya. Beritahu kepada semua orang bahwa peperanganmu, jalan keluarnya ada di tanganmu. Halo? Halo? Kembali ke sini. Bukan keahlian Daud yang memenangkan peperangan itu, tetapi kuasa Allah. Paulus bisa bertahan menghadapi duri di dalam daging
kelemahan dan sakit penyakitnya. Karena ada kuasa Tuhan. Hari ini beberapa dari Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, sedang bergumul dengan masalah ekonomi, sedang bergumul dengan pekerjaan, sedang bergumul dengan situasi yang terjadi. Dengar, kalau Anda bisa tarik nafas pagi ini, malam ini waktu Indonesia, bukankah itu kuasa Tuhan? Berhenti menyalahkan siapapun di sekitar Anda. Dengar baik-baik. Bukan batu licin yang membuat perbedaan, tetapi iman yang mengalahkan dunia. Keren. Iman yang mengalahkan dunia. Halo. Mari serius dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara hadapi persoalan hidup, ikuti program ini. Anda bisa temukan program ini. Anda bisa temukan dia di YouTube channel saya, Fendi Talks. Dan Anda bisa temukan ini di Facebook Live ini. Baca, belajar banyak. Coba saudara lihat. Ini peperangan bagian Tuhan. Tuhan perlu Daud. Israel perlu Daud. Setelah peristiwa peperangan sudah terjadi, sudah selesai, Filistin bakalan menyesal seumur hidup. Filistin bahkan kelang kabut. Di mana intelijen kita ini? Intelijen kita tidak berfungsi. Ini orang siapa yang bunuh panglima kita, Goliat ini? Siapa orangnya? Kenapa intelijen Filistin kok tidak terdeteksi? Kenapa nggak kasih informasi kepada kita? Ini orang ini siapa, anak kecil ini? Itu yang saya bilang. Kalau Tuhan sembunyikan kamu, kalau kamu ada dalam proses latihan, jangan paksa dirimu keluar dari zona pelatihan. Itu namanya kamu bunuh diri. Tunggu waktu Tuhan. Ketidakmatangan Anda mendatangkan masalah dan musibah bagi orang-orang terdekat dan orang-orang yang kamu sayangi. Ketidakmatangan kita, ketidakdewasaan kita tidak akan pergi jauh. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau bagaimana kita bereaksi dengan hidup ini untuk mengalahkan, bunuh dagingmu, bunuh egomu, supaya keluar itu kemuliaan. Saya sering mengatakan, kemuliaan Tuhan itu bukan ada di tengah-tengah zona nyaman. Kemuliaan Tuhan itu ada di mana? Di dapur perapian. Kemuliaan Tuhan itu ada di mana? Di gua singa. Kemuliaan Tuhan itu ada mana? Ada di mana? Di perahu yang diisi oleh air. Perahu yang kemasukan air yang hampir tenggelam. Kemuliaan Tuhan ada di situ. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah tekananmu. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah sakit penyakitmu. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kebutuhanmu. Halo. Jangan menyerah dengan hidup. Bangkit. Kalau suamimu mulai menyerah, beritahu kepada dia, Papa, mari kita dengar kembali ulang program Pendeta Fendi FM yang ke-10. Papa bangkit. Kita tidak bisa berharap orang lain untuk membunuh Goliat kita. Kita yang harus membunuh dia. Papa bangkit, mama bangkit, anak-anakku bangkit. Kalau anak-anakmu gagal, halo, beritahu. Bangkit nyo, bangkit nona, bangkit mama, papa, om, tante, saudara, bersaudara. Bangkit. Goliatmu kamu yang harus bunuh. Papa cuma bisa mengarahkan kamu. Papa mungkin cuma bisa menginspirasi kamu, anakku. Tapi selebihnya, kamu yang menyelesaikan dan membunuh Goliatmu. Halo? Halo? Coba saudara lihat di sini. 1 Samuel 17
ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara dengar baik. Bunuhlah musuhmu dengan apa yang ada di tanganmu. Jangan gunakan senjata orang lain untuk memenangkan pertempuran kamu. Jangan. Dengar baik. Kalau kamu gunakan senjata orang lain untuk memenangkan pertempuran kamu, orang lain yang punya senjata itu akan membesarkan diri dan berkata, dia berhasil karena aku. Dia menang dalam peperangan karena aku. Orang lain yang punya nama. Hei, dengar baik. Orang lain punya nama. Orang lain kejar apa? Dia kejar pengakuan. No. Kiranya Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Mengertilah bahwa yang ada di tanganmu itu besar kuasanya. Berapa banyak dari kita manusia ketika ditolong oleh orang, dia sumbur kemana-mana. Kamu tahu nggak pendeta itu? Dia berhasil kan karena saya. Kamu tahu nggak laki-laki itu? Usahanya berhasil kan karena saya. Kamu tahu nggak? Yang itu. Si dia. Yang mana? Yang itu. Itu kan dia ditolong karena saya. Dia berhasil kan karena saya. Daud tolak perlengkapan militer Saul. Supaya kemenangan itu murni dari hasil latihan dia dengan Tuhan di padang pengembalaan. Jangan pakai. Kalaupun ditawarkan orang, coba pikir dan pertimbangkan matang-matang. Jangan-jangan begitu kamu berhasil, kamu menjadi buah bibir di mana-mana. Kamu menjadi headline news di otaknya dia. Oh, dia kan berhasil karena saya. Dia kan berhasil karena saya. No. Saya mau kasih tahu bos saudara, saya jujur dari hati saya. Saya tidak akan membangun pelayanan saya di atas pikiran-pikiran orang lain. No. Saya bangun pelayanan saya di atas perkataan Tuhan ketika Tuhan melatih saya untuk berperang di tengah-tengah kesulitan hidup. Saudara, saya mau kasih tahu bos saudara. Saya mengerti banyak orang punya masalah sekarang. Tapi kiranya Anda bisa mengerti dan pahami bahwa rencana Tuhan tidak pernah dahsyat, tidak pernah gagal. Saudara lihat ini. Dewa orang Filistin, dengar tadi saya katakan, Goliat mengancam, mengutuk dan menghina. Ini 3 hal ini yang dilakukan musuh kepadamu. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Kalau orang tidak suka sama Anda, 3 hal ini yang dia lakukan kepadamu. Dia gosipin kamu habis-habisan. Dia mengumpat kamu, dia fitnah kamu. Dia sakiti, dia hancurkan nama kamu di luar dengan sumburan-sumburan palsu dari mulutnya. Dia sebarkan propaganda kepada orang lain supaya mempercayai apa yang dilakukan oleh kamu. Saudara dengar baik. Biarkan mereka berbicara. Saya ulangi. Anda tidak bisa menahan apa yang orang ucapkan. Tapi Anda bisa menolak kalau perkataan itu bersarang di kepalamu. Anda tidak bisa usir burung di kepalamu kalau dia terbang. Tapi kamu bisa usir dia kalau dia meletakkan sarang di kepalamu. Mulut-mulut orang, Anda tidak bisa menghentikan mulut orang. Tapi mari saya kasih tahu. Tapi Anda akan bisa membuka biji matanya lebar-lebar dengan menunjukkan iman dan keberhasilanmu. Itu keren.
bagaimana senjata ampuh untuk melucuti mulut manusia adalah tunjukkan keberhasilanmu di dalam Tuhan. Itu mulutnya bakalan tutup. Stop. Stop fitnah orang. Stop gosipin orang. Stop cerita kejelekan orang. Stop. Sebab satu mulut menceritakan orang, ada 1000 mulut juga yang akan menyerang kamu di kemudian hari. Stop. Anda lihat sini. Dewa orang Filistin yang dipakai oleh Goliat ini, itu nama apa? Dagon. Dagon. Itu dewa orang Filistin. Para Allah, salah satu di dalamnya itu Dagon. Dagon itu apa? Patung ikan. Ikan. Pada awalnya, dia dikenal sebagai dewa cuaca. Dengan sifat-sifatnya yang membawa neraka. Dagon adalah ilah utama yang disembah oleh orang Filistin. Jadi ketika si Goliat mengutuk Daud dengan para allahnya Filistin, saudara tahu atau tidak? Percaya atau tidak? Tapi itu yang terjadi. Sejarah literatur mengatakan Dagon itu dibilang dewa cuaca. Nah, saudara tahu cuaca. Orang Ambon bilang weather. Nah, coba saudara bisa, itu cuaca. Nah, halo, dengar. Dia mengutuki Daud dengan para allahnya, menggunakan nama para allahnya. Dagon, dewa cuaca ini. Itu untuk apa? Mendebarkan cuaca ketakutan, menyebarkan suasana ketakutan. Cuaca kan menyangkut suasana hati, cuaca toh, itu weather, suhu, apa segala yang ada di sekitar saudara kan, cuaca. Dia coba sebarkan itu, tapi tidak berhasil untuk Daud. Tapi tentara Israel dan Saul, mereka termakan di dalam cuaca mereka. Itu aroma maut, aroma bau daging mati sedang disebarkan. Pesan-pesan kematian sedang disebarkan Goliat. Akhirnya Alkitab bilang begini, mereka mendapati ketakutan menutupi perkemahan Israel. Goliat tahu Dagon bakalan turun menyebarkan ketakutan. Dan itu terjadi. Tapi tidak termakan oleh Daud, bos. Orang yang terlatih di medannya Tuhan, orang yang terlatih di tangan Tuhan, dia tidak terganggu dengan situasi dan kondisi yang di luar. Dia tidak terganggu dengan cuaca yang disodorkan, bos. Dia tidak terganggu. 1 Samuel 5 ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua lengan tangannya terpenggal, terpisah. Dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Saudara dengar baik. Peristiwa Asdod di Filistin, ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke kuil Dagon, mereka letakkan tabut perjanjian di depan Dagon. Keesokan harinya Dagon rubuh, patah lehernya. Ini kan kejadian seperti siapa? Goliat dan Daud. Daud, bang! Begitu jatuh, Daud pisahkan kepalanya dari tubuh. Ini kan peperangan, men. 1 Samuel 5 ayat 4 menjelaskan. Itunya saya mau kasih tahu bos saudara, Tuhan kan begitu, men. Sorry, saya minta maaf. Kalaupun penyakitmu membawa engkau kepada kematian, toh kamu mati di dalam kemenangan. Kamu mati di dalam anugerah. Karena kamu mati di dalam Yesus. Daripada kamu mati di tempat pelacuran. Daripada kamu mati dengan narkoba. Mati di pangkuan istri orang. Mati di pangkuan suami orang. Lebih baik kamu mati dengan penyakitmu, tapi sambil memuliakan Tuhan.
Mana yang lebih baik? Saya ingat Corrie ten Boom, seorang Kristen yang berdiri di dalam imannya. Dan imannya telah mempengaruhi sekian banyak hamba Tuhan. Bahkan semua orang percaya di dunia yang pernah menikmati bukunya. Dan yang pernah menikmati dan membaca artikel-artikel kehidupan yang dia tulis. Corrie ten Boom didatangi oleh malaikat Tuhan dan berkata, "Corrie, kamu diperpanjang 10 tahun lagi umurmu. 5 tahun sudah lewat. Tinggal 5 tahun. Pada 5 tahun pertama, dia jatuh sakit. Dia menderita dan hampir mati. Malaikat yang sama 5 tahun lalu yang menyampaikan pesan itu dan bertanya kepada dia, "Corrie, apakah kamu mau pulang sekarang?" Corrie jawab, "Menurut kamu, mana yang lebih baik? Aku tinggal di dalam dunia ini untuk 5 tahun kemudian dengan sakit penyakit ini, atau aku pergi sekarang? Mana yang lebih memuliakan Tuhan?" Malaikatnya jawab, "Proses 5 tahun dengan tetap sakit seperti ini, itulah yang menyukakan hati Tuhan." Oh Tuhan Yesus, itu kan yang tidak diinginkan oleh manusia. Itu kan yang tidak diinginkan oleh kita. Kita pingin semuanya jalan bagus, bukan? Makanya saya sangat sedih kalau ada orang-orang tertentu yang cuma karena masalah beras, masalah ekonomi, lalu pergi melacurkan diri, jual imannya. Itu sedih saya. Nah, begini, saya tidak menghakimi siapapun. Tapi kalau saudara bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan bergerak di setiap situasi dan musim-musim kesusahan, itu Tuhan berbuat segala sesuatu indah, bos. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau hari ini engkau besarkan anak-anakmu di pedalaman, kalau hari ini engkau sekolahkan anak-anakmu di sekolah yang mungkin tidak berprestasi, dengar baik, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menyerah, Bapak Ibu. Doamu bisa mengubah sejarah anak-anakmu. Doamu. Percayakan apa yang ada di tanganmu. Percayalah. Kalau kamu cuma punya doa, ya berdoa. Kalau kamu cuma punya harapan, ya berharap. Kalau kamu cuma punya perbuatan-perbuatan kasih, lakukan itu selama kamu masih ada dan bisa melakukannya. Tuhan Yesus tolong katong semua, tolong kita semua Tuhan. Saudara tahu the real risk is doing nothing. Risiko terbesar adalah risiko sebenarnya adalah tidak melakukan apa-apa. Itu masalah, itu risiko sebenarnya. Saul 40 hari ditebarkan ketakutan oleh Goliat. Israel dan pasukan tidak bisa bikin apa-apa. Ya itu yang saya bilang, resiko sebenarnya adalah tidak melakukan apa-apa. Dan hari ini kalau engkau lihat anakmu sedang bergumul, berdoalah buat anak-anakmu. Jangan tutup mata. Kalau anak-anakmu sedang bergumul, hadapi setiap tantangan hidup, berdoalah. Jangan bilang, resiko sebenarnya adalah kita tidak melakukan apa-apa. Kalau cuma doamu cuma singkat, padat, jelas begitu, yang penting itu kamu keluar dengan hati, itu menyelesaikan banyak hal. Untuk menjatuhkan Goliat, Anda cuma perlu mengirimkan batu. Dengar, listen to me, dengarkan baik-baik, listen. Kalau cuma menjatuhkan Goliat, Anda cukup mengirimkan batu, tidak perlu Daud berhadapan. Bisa dimengerti, saudara? Bisa dimengerti? Daud berdiri di posisinya. Daud berlari ke arah Goliat. Dan kemudian dia melepaskan batu. Dan batu itu pergi ke Goliat. Bukan kamu yang pergi. Nah hari ini kalau kamu punya masalah, kirim doa-doamu.
ke arah sorga. Doamu yang pergi, kamu tetap di bumi. Hadapi, kirim batu ulang. Goliat belum jatuh, kirim batu ulang. Goliat belum lumpuh, kirim batu ulang. Kirim. Bombardir dia dengan doa-doamu. Bombardir dia dengan imanmu. Bombardir dia dengan ibadahmu. Bombardir dia. Jangan biarkan dia diam. Makan tuh Goliat kamu. Makan dia. Jangan biarkan dia. Pisahkan kepalanya dari tubuh. Selama masalahmu belum selesai, itu tanda bahwa masalah itu masih punya kepala. Sampai dia selesai, kamu harus potong tuh kepalanya. Pisahkan dia dari tubuh. Sama seperti Dagon di depan tahta tabut perjanjian Tuhan. Pagi-pagi jatuh patah kepala. Nah lo, saya mau bilang buat saudara, kalahkan dia. Seperti saya bilang, pendeta cuma bisa berdoa. Tapi peperangan itu punya kamu. Dan kamu gak bisa menggunakan senjata orang lain untuk peperanganmu. Gunakanlah senjatamu dalam peperanganmu. Karena itu cocok untuk pertempuran kamu. Oh Tuhan Yesus, tolong. Aku terbiasa ditolong Tuhan. Itu kata Daud. Itu bahasa kalau Anda ketik, Anda buka Alkitab, temukan kata itu, ditolong Tuhan. Anda ketik aja ditolong di kitab Mazmur. Ada begitu banyak kata ditolong. Semuanya punya hubungan dengan siapa? Ditolong Tuhan. Oh my goodness. Bapak Ibu, posisi saya sekarang ada di kamar. Ada banyak hal yang terjadi di kamar saya ini. Istri saya pun tidak tahu. Anak-anak saya pun tidak tahu. Anak-anak saya tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh ayahnya. Anak-anak saya tidak tahu apa yang sedang bapaknya mengalami peperangan. Mereka nggak tahu. Istri saya pun tidak tahu peperangan saya. Yang mereka tahu cuma adalah apa? Bagaimana papanya menggunakan senjata ketika dia berhadapan dengan pertempuran. Saudara tahu, waktu saya remaja, saya pernah belajar bagaimana membunuh orang. Serius. Saya diajar bagaimana menggunakan parang. Salah satu target saya adalah papa saya. Saya mau bunuh dia. Semoga dia dengar program ini. Itu target saya. Bunuh dia. Buat saya, papa saya itu Goliat. Dan saya harus kasih habis dia. Kenapa? Karena dia menyakiti mama saya. Tapi pertanyaannya adalah, waktu saya belajar hal itu, dan saya belajar itu, dan orangnya masih ada sampai sekarang. Dan saya berharap dia bisa mendengar program saya. Dia ajar, gini Fen, kamu cara bunuhnya gini. Kamu cara gunakan parang ini begini. Satu kali kamu ayunkan, itu menyelesaikan 3-4 bagian dari tubuh manusia. Dan itu tidak bisa menghindar. Saya belajar itu Bapak Ibu. Saya berkeringat di sini kalau saya dengar cerita itu. Tujuannya cuma apa? Bukan untuk menyakiti orang lain. Tapi menghabisi papa saya. Semoga dia dengar pesan ini. Tapi menariknya Bapak Ibu. Waktu mama saya meninggal, papa saya datang. Kemudian kita punya komunikasi baik sampai hari ini. Yang terjadi apa? Dia mulai datang mengunjungi adik-adik saya di Kudamati. Kemudian saya kontak dia dan saya bicara. Saya bilang, Papa, saya pingin baptis Papa.
Papa kan sudah baptis. Oh no. Nanti saya akan jelaskan makna dari baptisan yang sesungguhnya apa. Tunggu saya pulang. Tunggu saya pulang ke Ambon. Saudara dengar baik. Saya belajar ilmu itu. Saya belajar kekuatan itu. Untuk menghabisi. Cuma punya target. Membunuh orang tua. Gila gak tuh? Jahat sekali saya dulu tuh. Dan itu kan tidak orang tahu sama sekali. Itu saya simpan bertahun-tahun. Puluhan tahun saya simpan itu. Makanya saya kalau berhadapan dengan orang yang emosi, saya buru-buru menjauhkan diri. Bukan karena saya takut. Karena pada saat yang bersamaan, itu adrenalin saya kepicu dengan kekuatan yang lain. Itu saya paling takut. Kalau saya itu ketakutan yang saya hadapi, saudaraku. Dan puji Tuhan, saya sudah merdeka hari ini. Dan saudara tahu, saya bilang buat papa saya ini, tunggu saya pulang ke Ambon. Saya baptis papa. Fendi, apa yang kamu bilang hari ini, papa ikut. Keren kan? Coba Anda bisa bayangkan. Kalau saya bunuh dia, saya tidak mendapatkan keselamatan dia. Semoga dia mendengar berita ini, pesan ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kenal orang tua saya, Anda bisa dia dengar pesan ini. Dengar, suruh dia dengar, suruh papa saya dengar. Supaya dia tahu bagaimana anaknya punya hati begitu ingin membalas dia. Nah, saya sudah tahu saya sudah harus memulai dari mana lagi ini. Gitu. Nah, tapi begini. Mungkin Anda punya sungai yang tidak terseberangi. Gunung yang tidak bisa didaki. Tetapi Allah spesialis dalam hal-hal yang dianggap tidak mungkin. Dia melakukan semua yang tidak bisa dilakukan orang lain. Saya berterima kasih untuk perubahan yang Tuhan buat di dalam hati saya dan hidup saya. Saya berterima kasih for Tuhan untuk itu. Bagaimana dia rubah saya dari dalam. Bagaimana dia tarik saya kepada kemuliaan yang lebih. Bagaimana dia membawa saya untuk menggenapi agenda-agenda yang tidak biasa. Tuhan keren banget. Tuhan begitu mengasihi saya. Saya tutup dengan cerita ini. Ada seorang manajer dari sebuah tim baseball di New York. Dia pernah menulis seperti ini. Dia sangat memahami kuatnya pengaruh pergaulan terhadap sikap pemain. Dia mengatakan bahwa ada 15 pemain dalam tim yang rela menerjang tembok demi kamu. 5 pemain yang akan membencimu. Dan 5 pemain yang belum menentukan sikap. Dia mengajarkan seperti ini. Ketika kamu menyusun daftar kamar asrama, selalu mengumpulkan para pengeluh dalam satu kamar. Jadi gini, pengumpat, pencemooh, pengeluh ini bersungut-sungut, nah jadikan mereka satu kamar. Jangan pernah menyatukan seorang pemain yang baik dan seorang pengeluh dijadikan satu. Para pengeluh yang berkumpul dalam satu kamar akan menyalahkan manajer atas segala hal. Namun, keluhan itu tidak akan menyebar jika kamu mengisolasi mereka. Asik juga nih, ini bagus nih. Jadi, orang-orang yang berpikir negatif, kalau ada di satu tim, kumpul mereka satu kamar. Itu kata manajer dari salah satu baseball yang ada di New York. Oh man, kumpul mereka jadi satu. Jangan kumpul orang baik, pemain-pemain yang baik dengan berpikiran baik dengan para pencemooh.
Karena mereka bakalan terganggu di lapangan. Nah ini yang saya mau kasih tahu, saudara. Jadi pilihlah orang-orang yang benar-benar hidupnya mau positif. Lalu tularkan yang baik. Nah sama, pasukan Israel itu mereka semua ada di dalam satu kumpulan penakut. Nyalinya tumpul semua. Tapi Daud punya kamarnya sendiri. Daud punya kamar sendiri. Tidak ada orang yang ikut dia. Dia cuma punya kamar dengan Tuhan. Jangan takut, bos. Hadapi tantangan hidup. Nikmati dia. Tuhan memberkati kita semua. Dan itulah pesan Tuhan yang kita nikmati pagi ini. Tuhan memberkati semua keluarga, baik yang ada di Indonesia, di Amerika, dan di belahan dunia lain yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, kalau Anda merasa program ini memberkati Anda, share dan bagikan itu kepada orang lain. Dan kiranya orang-orang yang sedang memilih, artinya sedang ada dalam persimpangan, ingin persimpangan untuk mundur ketika masalah datang. Jangan, saudara. Mari kita maju terus. Maju terus dan jangan kecut tawar hati. Fight dengan kehidupanmu. Beberapa dari Anda mungkin cuma terbaring sakit di tempat tidur dan berkata bahwa Tuhan, aku menyerah sudah. Tuhan, aku menyerah. Dengar baik. Saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang mengalami kelumpuhan karena kecelakaan. Dia menulis itu. Dia menulis kisah kehidupannya hari-hari dengan Tuhan setiap hari. Hari ini dia tulisnya lain. Setiap lembaran memiliki makna yang berbeda-beda. Dia tulis. Padahal dia diranjang. Dia tulis. Tapi dengar baik, saya kasih tahu. Anda boleh diranjang. Anda boleh di tempat tidur pesakitanmu. Anda boleh tinggal di rumah, nggak kemana-mana. Tapi tulisanmu, penamu, bercahaya di hati banyak orang. Doa saya dari tempat ini, kiranya program ini bercahaya di hati semua orang. Tujuannya apa? Supaya orang berdiri kuat dan menghadapi hidup dengan tantangan yang tidak biasa. Hadapi peperangan Anda dengan senjata yang ada di tanganmu. Hadapi peperangan Anda dengan apa yang ada di tanganmu. Jangan remehkan apa yang ada di tanganmu. Pakai itu untuk kemenangan besar. Ingat baik, 2 ikan 5 roti ada di tangan Yesus. Itu pun dari tangan anak kecil. Dia pindah ke tangan Yesus, mujizat terjadi. Sekali lagi, jangan remehkan gajimu yang kecil. Jangan remehkan pendapatanmu yang minim. Berdoa, mengucap syukur, minta intervensi Tuhan, kecukupan bisa terjadi. Saya adalah bukti dari seluruh agenda. Saya adalah bukti dari seluruh gambar besar yang Tuhan buat dalam perjalanan hidup saya. Dengar baik, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dan sekaligus saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung dengan kami di Rock Dover di Facebook. Kami akan live dari sana. Besok saya akan berbicara, besok itu hari Minggu ya. Saya akan berbicara tentang Paskah dimulai dari rumah. Bagaimana kita menggenapi nubuatan. Dan nubuatan itu kelihatan enak. Ketika Anda mendengarkan nubuatan itu enak di kuping, enak di hati. Seperti membuka cerahan baru begitu. Tapi dengar baik, ending-endingnya tidak selamanya baik, bos. Tapi sekali lagi saya mau bilang, kalau Tuhan yang kirim kamu, Tuhan punya agenda untuk satu bangsa. Kalau hari ini Anda hidup, berarti Anda punya kewajiban untuk memberkati orang lain. Kalau hari ini Anda menarik nafas kebahagiaan, please jangan tutup mata dari orang-orang susah di sekitar Anda. Kalau hari ini Anda sehat, please jangan tutup mata dari mendoakan orang-orang sakit. Kalau hari ini engkau sedang berbahagia karena pasangan hidupmu diberkati Tuhan, please berimpatilah.
Empatilah dengan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dalam soal hubungan. Tuhan memberkati kita semua. I love you semua para sahabat yang telah bergabung bersama dengan saya hari ini. Saya mohon maaf saya tidak bisa menyapa Anda karena kurang lebih ada sudah 200 yang menyapa di sini. Jadi itu kita bakalan pulang pagi hari nanti. Kita bakalan berhenti bisa pagi hari. Jadi saya minta sampaikan salam hormat saya dan saya minta maaf saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu karena banyak sekali. Jadi selamat bobo bagi yang ada di Indonesia dan selamat melakukan aktivitas kepada Bapak Ibu yang ada di area Amerika dan Eropa. Tuhan memberkati kita semua, tetap setia, jalanin hidup, mengucap syukur dan segala sesuatu baik adanya nantinya. Tuhan berkati. Sebelum saya tutup program ini, saya mau berdoa kepada salah satu beberapa dari Bapak Ibu yang SMS saya secara pribadi bahwa mereka mengalami cuci darah setiap minggu dan tentunya itu memakan biaya yang cukup banyak. Dan kemudian ada beberapa dari Anda yang SMS saya, ada satu orang ibu yang ada di Papua, dia memiliki kanker susu kayak tumor itu dan sekarang lagi mengalami sakit. Dan kita berdoa Bapak Ibu, kiranya dengan rasa sakit ini mendatangkan nyanyian-nyanyian yang tidak biasa, mendatangkan nyanyian-nyanyian positif, bukan bersungutan, tapi nyanyian-nyanyian seperti yang dilahirkan oleh Hana. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Hikmat, kuasa, kecerdasan, kemampuan, ketajaman Bapa. Dan kami berterima kasih untuk setiap musim kehidupan yang kami lewati. Kami tahu rasa sakit mendatangkan kemuliaan. Kami tahu api dapur pereburan itu, dapur perapian itu akan mendatangkan kemuliaan bagi kami. Dan pagi hari ini, pagi waktu Amerika dan malam waktu Indonesia, sukacita Yesus menjadi bagian kami. Urapi, kuduskan kami, jamah kami, pulihkan kami. Buat kami bergairah dengan hidup kami. Kiranya kami seperti Paulus, tetap bertekun di dalam pelayanan dan berdoa, sekalipun kami bernafas di dalam kesakitan dan kelemahan tubuh. Tuhan tolong kami. Berikan kesembuhan dan jamahan-Mu kepada Bapak Moses yang mengalami cuci darah setiap minggu. Dan saudara perempuan kami yang ada di Papua karena masalah pada payudaranya. Tuhan, aku perkatakan, sembuhkan, berikan penghiburan. Dan kiranya lewat semua situasi ini, ada nyanyian-nyanyian kehidupan yang muncul dari peristiwa yang mereka hadapi. Tuhan tolong kami. Kami tahu ini tidak mudah, tidak enak bagi tubuh kami. Ketidaknyamanan itu gak enak bagi tubuh kami. Untuk daging kami gak enak. Tapi Tuhan, kami bersyukur. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan datang selalu tepat pada waktunya. Berkati semua sahabat-sahabat yang telah join dan bergabung di dalam program ini. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus, sukacita-Mu menjadi bagian kami. Dan Tuhan tolong kami. Ajar kami untuk percaya bahwa apa yang ada di tangan kami menyelesaikan persoalan kami. Dan ajar kami untuk tidak berjalan dan memenangkan pertempuran dengan senjata orang lain. Tapi ajar kami untuk menyelesaikan pertempuran, untuk menyelesaikan masalah kami dengan apa yang ada di tangan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita masing-masing. Sekali lagi, Anda besok bisa bergabung dengan kami di page Rock Dover untuk ibadah Rock Dover. Dan doa saya, saudara bisa terima pesan-pesan Tuhan yang membangun, menginspirasi, bahkan memberi solusi kepada Anda ketika saudara ada dalam situasi tersulit dalam kehidupan. Ibadah kami itu untuk menjangkau semua komunitas dan suku bangsa kaum bahasa untuk ada di sana. Dan ibadah kami itu di dalam 2 bahasa. Bagi mereka yang on-site akan ditranslate. Dan kemudian bagi mereka yang online kita masih menggunakan
Indonesia. Jadi Tuhan memberkati setiap kita dan tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di hari Minggu jika Anda bergabung dengan saya di page Rock Dover di Facebook. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati kita.